Pernah kebayang nggak ada hewan yang kemana-mana bawa rumahnya? Bukan cuma rumah loh, tapi sekaligus benteng pertahanan pribadinya. Ini nih, mahakarya evolusi yang bisa ngajarin kita banyak hal, mulai dari cara bertahan hidup sampai soal kebijaksanaan. Yuk kita kupas tuntas dunia si kura-kura. Oke, kita mulai dari teka-teki yang kayaknya semua orang udah tahu jawabannya ya. Hewan apa sih yang bawa rumah di punggungnya? Gampang kan? Tapi, tunggu dulu. Jawaban yang simpel ini justru jadi pintu masuk ke dunia adaptasi dan ketahanan yang super keren. Betul banget, jawabannya ya kura-kura. Kalau dilihat sekilas, ya dia cuma reptil dengan cangkang keras. Kelihatannya simpel. Padahal, di balik penampilannya itu ada keajaiban rekayasa biologi yang luar biasa. Nah sekarang ayo kita bahas bagian yang paling ikonik, tempurungnya. Ini penting banget buat dipahami, ini tuh bukan sekedar cangkang biasa. Ini adalah benteng pribadi yang benar-benar jadi satu sama tubuhnya. Coba deh bayangin, tempurung kura-kura itu bukan kayak baju zirah yang bisa dilepas pasang. Sama sekali bukan. Tempurungnya itu menyatu langsung sama tulang rusuk dan tulang punggungnya, jadi bagian dari kerangkanya. Jadi, ini dia poin pentingnya. Kura-kura itu nggak tinggal di dalam rumahnya, dia adalah rumahnya. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, buat apa sih evolusi repot-repot bikin struktur sekompleks ini? Maksudnya sampai menyatu sama tubuh gitu. Sebenarnya, apa fungsi utama dari benteng berjalan ini? Jawabannya, ya sudah pasti perlindungan. Tempurung ini itu ibarat perisai paling ampuh buat melawan predator. Kalau ada bahaya, kura-kura tinggal tarik aja kepala sama kakinya ke dalam. Wus, langsung deh, dia berubah jadi semacam batu hidup yang hampir nggak mungkin bisa ditembus. Oke, jadi kita udah paham soal sistem pertahanannya yang canggih. Sekarang pertanyaannya, di mana aja kura-kura pakai benteng ini? Nah, di sininya bagian yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Hewan ini ternyata jago banget beradaptasi. Bisa dibilang kura-kura itu penguasa 3 dunia. Ini nih yang keren banget. Desain dasar benteng berjalan tadi itu ternyata sukses besar. Saking suksesnya, bisa diadaptasi buat hidup di macam-macam habitat. Mulai dari daratan, terus ke sungai air tawar, bahkan sampai ke lautan lepas. Satu desain dasar, tapi bisa menaklukkan 3 dunia. Ini bukti nyata betapa suksesnya evolusi mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebuah kontras yang menarik banget soal kehidupan kura-kura. Ternyata ada hubungan erat antara seberapa cepat mereka bergerak dan seberapa lama mereka bisa hidup. Gimana tuh hubungannya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia paradoksnya. Gerakan kura-kura itu kan lambat, santai, kayak nggak pernah buru-buru. Tapi sebagai gantinya, mereka dikasih hadiah umur yang panjang banget. Bisa puluhan tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Seolah-olah mereka menukar kecepatan dengan waktu. Karena semua keunikannya ini, kura-kura itu jadi lebih dari sekedar hewan. Dia udah masuk ke dunia simbol, bahkan filsafat. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari makhluk yang lambat tapi super tangguh ini buat kita manusia? Umumnya, kura-kura itu jadi lambang dua hal penting. Kesabaran dan ketahanan. Gampang kan ngelihatnya? Gerakannya yang pelan-pelan itu ngajarin kita soal sabar. Terus, tempurungnya yang super kuat itu jadi simbol ketahanan. Kemampuan buat bertahan di bawah tekanan dan tetap maju. Ya, walaupun selangkah demi selangkah. Jadi intinya gitu, kura-kura itu adalah simbol hidup dari kesabaran dan ketahanan. Dia seolah-olah ngingetin kita semua kalau kekuatan sejati itu nggak selalu soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling bisa bertahan. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang yang semuanya dituntut instan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cara hidup kura-kura? Mungkin ada kebijaksanaan yang sering kita lupakan dalam filosofi biar lambat asal selamat. Terima kasih sudah menyimak kupasan kita kali ini.